Cerita ini lanjut, Yue lagi nulis jurnal, mengingat kejadian-kejadian di musim sebelumnya. Setelah itu, dia bilang kalau sekarang mereka lagi menuju ke hutan pohon, Sea of Trees. Terlihat juga kalau dia lagi naik kapal udara, dan dia nyebut kalau mereka cuma punya 2 labirin besar lagi yang harus ditaklukkan. Yue bilang dia pengen cepet-cepet beresin ini semua, biar impiannya bisa tercapai bareng Hajime. Tiba-tiba, Hajime muncul dan nanya apa yang lagi dia lakuin, dan Yue langsung sembunyiin jurnalnya, sambil malu-malu bilang kalau itu rahasia. Habis itu, kita lihat semua orang berkumpul di bagian belakang kapal udara. Hajime tanya ke Putri Lily, apakah dia mau diturunin di dekat perbatasan kekaisaran. Lily bilang iya, dan dia ngucapin terima kasih buat tumpangannya. Shizuku ingat kalau Lily lagi dalam misi buat ketemu kaisar dari kekaisaran Holshire, dan Kaori bilang kalau suatu hari dia juga pengen banget bisa ke kekaisaran itu. Tapi Hajime kasih saran buat nggak usah, dan Lily setuju sama Hajime. Lily jelasin kalau kekaisaran Holshire itu juga kerajaan manusia seperti Heilig. Tapi beda karena kekaisaran ini adalah negara militer yang diisi oleh kumpulan tentara bayaran dan petualang kuat. Dan mereka menerapkan sistem meritokrasi yang berdasarkan kekuatan. Mereka akhirnya tahu kalau Cam dan yang lainnya ditangkap dan dibawa ke kastil. Hajime lalu bilang kalau mulai sekarang, dia bakal kumpulin info cuma berdua aja sama Yue. Dan Shia heran kenapa cuma mereka berdua aja yang pergi. Dia kepikiran kalau mereka berdua mau melakukan sesuatu yang nakal, dan dia bilang kalau ini bukan waktunya buat yang begituan. Dengar itu, yang lain jadi mikir macem-macem juga. Bahkan Shizuku sampai kaget kalau mereka berani ngelakuin hal-hal kayak gitu. Hajime langsung melurusin salah pahamnya. Dia bilang kalau mereka berdua aja karena tergantung situasinya. Mereka mungkin harus ngelakuin hal-hal yang cukup kejam, kayak menyiksa, dan yang lain belum siap buat hal semacam itu. Akhirnya mereka ngerti, dan Hajime sama Yue pergi. Adegan lalu pindah ke saat mereka ketemu lagi sama yang lain di kedai minum Tio, dan Shia mikir pasti mereka berdua bersenang-senang banget, soalnya kulit kamu jadi kelihatan cerah banget. Hajime jelasin kalau itu gara-gara dia minum darahnya, dan para cewek senang dengar itu. Hajime jadi mikir apa mereka nganggap dia kayak anjing lagi birahi, dan karena ngerasa bersalah, mereka buru-buru bilang kalau nggak kok. Hajime ngerasa nggak terlalu penting juga sih. Dan dia bilang ke semua orang kalau malam ini mereka bakal nyusup ke tempat yang kemungkinan besar jadi tempat. Selain itu mereka juga diserang monster dan Shia merasa semua ini salahnya. Yue dan Tio langsung bilang kalau ini bukan salahnya. Tio menambahkan kalau yang patut disalahkan adalah hukum di Verbergen yang begitu keras pada mereka. Hukum di sana menetapkan bahwa manusia binatang dengan kekuatan sihir harus dibunuh. Dan Lily janji ke Shia kalau dia bakal cari tahu tentang keluarganya begitu sampai di kekaisaran. Tapi Lily juga bilang kalau mungkin bakal sulit buat nemuin mereka. Koki pun berdiri dan mengusulkan agar mereka menyelamatkan manusia binatang dulu, ketimbang langsung menuju labirin besar. Hajime menanggapi Koki dengan bilang kalau diskriminasi terhadap manusia binatang sudah biasa di dunia ini, dan mereka sebaiknya nggak ikut campur tanpa tahu dengan jelas apa yang sedang dihadapi. Hajime juga bilang kalau Koki boleh pergi duluan kalau mau, dan Koki pun keluar dari ruangan itu. Di luar, Shizuku menemui Koki, dan Koki nanya kenapa Hajime bisa santai banget soal ini. Padahal, dia punya kekuatan untuk menciptakan benda-benda hebat dan dia sendiri juga sangat kuat. Koki merasa Hajime gampang banget menyerah soal mereka, dan Shizuku sadar kalau yang dimaksud Koki adalah manusia binatang. Tapi Koki menambahkan bahwa dia juga membicarakan segalanya. Hajime, satu-satunya yang tahu kebenaran soal dewa di dunia ini, tapi dia malah nggak ngelakuin apa-apa. Shizuku berpikir kalau Hajime pasti sudah membuat pilihan, dan dia juga bilang kalau Hajime sebenarnya nggak setenang kelihatannya. Mungkin dari luar, dia tampak santai, tapi sebenarnya Hajime selalu berusaha mati-matian buat bertahan hidup bersama orang-orang yang dia sayangi. Dia ingatkan Koki kalau Hajime pernah bilang, dia nggak mencapai sesuatu karena dia punya kekuatan. Tapi justru dia punya kekuatan karena dia berusaha keras untuk mencapai sesuatu yang spesifik. Kekuatan yang dimilikinya sekarang itu bukan sesuatu yang dia punya dari awal. Dia berjuang dari titik terendah sampai mendapatkan kekuatan itu. Dan itu bukan untuk mengalahkan dewa atau menyelamatkan dunia, tapi untuk sesuatu yang lebih pribadi dan berarti bagi dia. Shizuku bilang, Hajime nggak akan mengubah sesuatu hanya karena dia bisa. Makanya permintaan yang sekadar karena dia mampu, gak akan menggerakkan Hajime. Koki mencoba membalas kata-kata Shizuku, tapi tiba-tiba dia sadar kalau kapal mereka mengubah arah. Jadi mereka langsung balik ke ruang depan. Mereka bingung apa yang sedang terjadi, sampai mereka melihat ada seseorang di bawah sana yang sedang dikejar oleh tentara kaisaran. Mereka bisa lihat situasi itu melalui layar di kapal.
Dan Lily mengenali kalau kereta yang mengejar orang itu adalah kereta yang biasa dipakai kekaisaran untuk mengangkut budak. Koki, seperti biasa, langsung merasa bahwa mereka lah yang harus turun dan menyelamatkan orang-orang itu. Tapi Hajime tetap diam. Koki mulai khawatir apa mungkin Hajime beneran berniat untuk meninggalkan mereka di sana. Koki bilang kalau dia bakal nyelamatin mereka sendiri. Tapi Hajime langsung minta dia tunggu dulu. Dia dan Shea mengenali orang-orang yang sedang dikejar itu, ternyata Lana dan Mina. Dua gadis itu akhirnya berhenti karena kelelahan, dan Koki langsung khawatir kalau mereka bakal tertangkap. Tapi Hajime nyuruh Koki buat tenang dulu dan bilang kalau dua perempuan itu adalah dari suku Haulia, dan mereka sengaja memancing tentara kekaisaran ke sana. Kita lihat salah satu tentara kekaisaran tiba-tiba tewas, bikin tentara lain kaget. Mereka bingung apa yang terjadi, dan mencoba bertanya ke Lana dan Mina. Tapi dua gadis itu pura-pura gemetar ketakutan dan gak kasih jawaban apa-apa. Saat salah satu tentara yang bertanya malah ditembak di kepalanya, Lana dan Mina langsung ambil kesempatan buat nyerang dan menghabisi para tentara di sekitar mereka. Mereka juga dibantu oleh beberapa manusia binatang kelinci lain. Dan bersama-sama, mereka berhasil mengalahkan semua tentara kekaisaran. Lily lalu heran. Apa semua manusia binatang kelinci kayak gini? Shea langsung jelasin kalau mereka nggak seperti ini dulunya. Tapi jadi kayak gini karena latihan keras yang diberikan Hajime. Semua orang kaget dengar ini, dan mereka semua langsung menatap Hajime dengan wajah penuh curiga. Setelah itu, Koki dan yang lain mulai menyerang tempat itu buat narik perhatian para penjaga. Dan para penjaga langsung nanya siapa mereka. Mereka bingung dan ngerasa ditantang sama topeng-topeng aneh yang dipakai Koki dan timnya, sambil ngetawain topeng pink yang kelihatannya konyol banget, sampai-sampai mereka pikir itu buat kelihatan imut. Shizuku langsung bilang kalau itu bukan idenya, dan yang lain jadi tersinggung dengar Shizuku diledekin kayak gitu. Terus mereka langsung terlibat pertempuran sama para penjaga. Sementara itu, kita lihat Hajime lagi coba ngebebasin kepala suku. Di dalam ruangan tempat dia lagi disiksa, terdengar kepala suku malah ngeledek prajurit kekaisaran, nyuruh mereka buat mukul lebih keras karena serangannya terlalu lemah. Ternyata para prajurit udah capek mukulin dia, dan melihat gimana baik-baik aja kondisi kepala suku, Hajime sempat kepikiran buat ninggalin dia di sana. Tapi Shea langsung minta Hajime buat tolong selamatin dia, soalnya dia adalah ayahnya. Akhirnya Hajime nembakin prajurit-prajurit yang lagi nyiksa kepala suku itu, dan dia terkejut lihat kondisi Cam yang bener-bener parah. Dia nggak percaya kalau Cam masih sempat-sempatnya ngeledek dalam keadaan kayak gitu. Setelahnya, kita lihat Hajime udah berhasil ngebawa semua para kelinci keluar, dan Shea senang banget bisa lihat mereka semua selamat. Dia ngucapin terima kasih ke Hajime dan Yue atas bantuan ini, tapi tiba-tiba Shizuku langsung menyerang Hajime dengan pedangnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan share ya. Nyaman. Par kemudian bilang kalau namanya sekarang bukan Par lagi, tapi Baltfelt the Executioner. Shea kaget dengar ini, dan ternyata semua kelinci di sana sudah mengganti nama mereka, jadi nama-nama yang terdengar seram dan aneh. Setelah memperkenalkan diri dengan nama baru mereka, para kelinci bertanya ke Hajime apakah dia lebih suka julukan Red Rondo of Death atau White Foam Hurricane. Mereka bilang kalau warga desa mereka sudah berdebat lebih dari 10 hari buat menentukan julukan yang pas buat Hajime, dan akhirnya mereka berhasil menyisakan dua pilihan itu. Para kelinci antusias nanya ke Hajime, lengkap dengan penjelasan panjang lebar soal ide di balik julukan-julukan itu, bahkan sampai bertengkar kecil soal mana yang harus Hajime pilih. Mendengar hal ini, teman-teman sekelas Hajime malah tertawa ngakak. Mereka pikir edgelording, ini kayaknya nular, dan Hajime langsung kesel banget sama mereka. Dengan wajah marah, Hajime bilang kalau sebagai hukuman buat yang sudah menertawakannya, dia bakal bikin Shizuku pakai gaya rambut twin tails, dan bakal memotong tinggi Taniguchi 5 cm. Mereka langsung takut dengar ancamannya. Setelahnya, para kelinci masuk ke kapal udara Hajime, dan Hajime bertanya kenapa mereka bisa sampai di sini. Hajime sudah tahu kalau banyak manusia binatang yang diculik, jadi dia bertanya-tanya apakah ini artinya kekaisaran sudah berani masuk jauh ke dalam hutan. Baltfelt yang dulunya Par menjawab kalau memang benar begitu. Ketika Hajime minta penjelasan lebih lanjut, Par malah nggak mau jawab kalau Hajime nggak manggil dia dengan nama barunya itu. Setelah dipanggil Baltfelt, barulah dia mulai cerita. Baltfelt bilang semuanya bermula saat para iblis datang dengan membawa monster-monster asing. Mereka berhasil mengalahkan para iblis itu, tapi senjata mereka habis terpakai dalam prosesnya, jadi mereka harus mundur ke pemukiman untuk persiapan ulang. Sayangnya, waktu mereka mundur itu ternyata pas banget dengan kedatangan kekaisaran. Kekaisaran gak datang buat menyerang, tujuan utama mereka cuma buat menculik orang.
Mereka sempat menginterogasi tentara kekaisaran yang berhasil mereka tangkap, dan dari situ mereka tahu kalau ternyata kekaisaran sendiri juga diserang oleh kawanan monster kuat, sampai ibu kotanya rusak parah. Boldfeld bilang para tentara itu cerita kalau mereka butuh tenaga kerja tambahan, dan Hajime menyimpulkan kalau kekaisaran pasti juga menculik manusia binatang kelinci. Meskipun kelinci nggak terlalu kuat untuk kerja kasar, kelihatannya mereka tetap dicari karena sudah terlibat dalam pertempuran ini. Boldfeld mengiyakan, dan Hajime mulai menyadari kalau motif kekaisaran sebenarnya lebih jahat dari yang mereka tunjukkan di permukaan. Nea menambahkan kalau mereka nggak mungkin bisa diam saja melihat semua ini terjadi. Jadi kepala suku sendiri sampai memimpin tim kecil ke ibu kota kekaisaran. Sayangnya, begitu mereka masuk kota, mereka kehilangan kontak sama tim itu. Lana menjelaskan kalau mereka adalah tim baru yang dibentuk khusus buat mencari tahu apa yang terjadi pada kepala suku. Mereka sebenarnya lagi mengumpulkan info di sekitar ibu kota ketika melihat kereta-kereta penuh budak. Jadi mereka putuskan buat menyerang dan mencoba membebaskan para tawanan. Hajime lalu nanya ke Boldfeld apakah dia mau ikut mereka pergi ke kaisaran. Dan Boldfeld setuju. Meski ragu-ragu, Sha menyarankan Hajime untuk tetap memprioritaskan menyelesaikan labirin besar. Tapi Hajime tahu kalau sebenarnya dia khawatir soal Cam dan yang lainnya. Sha berusaha meyakinkan mereka kalau tim kepala suku akan baik-baik saja. Tapi Hajime meminta Sha untuk tidak memaksakan diri tersenyum. Dia bilang kalau seharusnya dia ngomong saja kalau merasa khawatir, dan menyuruhnya untuk tidak malu-malu. Jadi diri sendiri seperti Sha yang selalu mengungkapkan perasaannya. Dia menyebutkan bahwa melihat dia tidak tersenyum bikin semua orang merasa aneh. Dan dia dengan canggung bilang bahwa Sha itu berharga baginya. Dia menegaskan bahwa dia akan menyelamatkan orang-orangnya jika itu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kekhawatirannya. Dan meminta dia untuk berbicara dari hati. Sha kemudian mengaku bahwa dia memang khawatir tentang ayahnya dan yang lainnya. Hajime langsung bilang, seharusnya dia bilang dari awal. Dia mengakui bahwa dia terkejut dengan sikapnya yang terlalu merendah. Dan Sha kembali ke sifatnya yang biasanya. Sementara itu, di Kekaisaran Whaleshire, kita melihat bos dari para kelinci terkurung dalam sebuah sel. Adegan lalu berpindah ke Hajime dan teman-temannya yang ada di Kekaisaran. Dan Sha langsung ngeh kalau Kekaisaran ternyata sama buruknya kayak yang dia dengar. Dia bisa lihat banyak orang berwajah kasar di mana-mana. Dan Tio bilang kalau ini sudah wajar banget buat negara militer. Hajime lalu melihat beberapa bangunan yang rusak. Dan dia mikir kalau ini pasti gara-gara serangan para iblis. Koki lihat ada anak ras setengah manusia yang lagi bersih-bersih puing. Dan dia hampir dipukulin karena nggak kerja dengan benar. Tapi Koki buru-buru teriak ke prajuritnya untuk nyelamatin si anak. Hajime bikin prajurit itu jatuhin senjatanya entah gimana caranya. Dan ini bikin prajuritnya nggak fokus dan nggak dengerin Koki lagi. Terus Hajime bilang ke Koki kalau dia jangan bikin mereka kena masalah. Koki nanya kenapa Hajime kayak nggak peduli sama nasib para Beastmen, padahal dia peduli sama Sha. Dan Hajime jawab kalau Sha itu beda. Dia spesial buat Hajime, dan ini bikin Sha jadi malu-malu. Koki agak terima dengan berat hati, dan akhirnya mereka lanjut jalan lagi. Mereka terus tanya-tanya di ibu kota buat cari info tentang Cam dan para kelinci lain yang bareng dia, dan mereka ketemuan lagi setelah selesai investigasi. Mereka akhirnya adain pertemuan buat ngumpulin semua info yang mereka dapat. Mereka akhirnya tahu kalau Cam dan yang lainnya ditangkap dan dibawa ke kastil. Hajime lalu bilang kalau mulai sekarang, dia bakal kumpulin info cuma berdua aja sama Yue, dan Sha heran kenapa cuma mereka berdua aja yang pergi. Dia kepikiran kalau mereka berdua mau melakukan sesuatu yang nakal, dan dia bilang kalau ini bukan waktunya buat yang begituan. Dengar itu, yang lain jadi mikir macem-macem juga. Bahkan Shizuku sampai kaget kalau mereka berani ngelakuin hal-hal kayak gitu. Hajime langsung melurusin salah pahamnya. Dia bilang kalau mereka berdua aja karena tergantung situasinya. Mereka mungkin harus ngelakuin hal-hal yang cukup kejam, kayak menyiksa, dan yang lain belum siap buat hal semacam itu. Akhirnya mereka ngerti, dan Hajime sama Yue pergi. Adegan lalu pindah ke saat mereka ketemu lagi sama yang lain di kedai minum Tio. Dan Sha mikir pasti mereka berdua bersenang-senang banget. Soalnya kulit kamu jadi kelihatan cerah banget. Hajime jelasin kalau itu gara-gara dia minum darahnya. Dan para cewek senang denger itu. Hajime jadi mikir apa mereka nganggap dia kayak anjing lagi birahi. Dan karena ngerasa bersalah, mereka buru-buru bilang kalau nggak kok. Hajime ngerasa nggak terlalu penting juga sih. Dan dia bilang ke semua orang kalau malam ini mereka bakal nyusup ke tempat yang kemungkinan besar jadi tempat ditahannya Cam dan teman-temannya. Hajime bilang kalau kali ini yang pergi cuma dia, Yue, dan Sha. Soalnya mereka mungkin perlu pakai kemampuan buat ngilangin jejak
atau teleport. Koki lalu nanya kenapa Hajime nggak coba aja minta ke Kaisar biar ngelepasin keluarganya Shea, dan dia bilang kalau Lily lagi ada di kastil sekarang. Dia kan pahlawan, jadi mungkin bisa bicara sama Kaisar. Hajime jelasin kalau Cam dan yang lainnya masuk ke kekaisaran secara ilegal, dan mereka udah bunuh banyak prajurit. Jadi dia yakin banget kalau Kaisar gak bakal ngasih mereka ampun begitu aja. Dia juga bilang kalau mereka sampai ikut campur lewat si putri, itu bisa ganggu urusan diplomatiknya. Dan Koki sadar kalau dia gak mau bikin masalah buat Lily. Hajime sadar kalau Koki lagi ngerasa gak enak hati karena gak bisa bantuin apa-apa, dan dia bilang kalau sebenarnya ada tugas buat Koki. Tapi Hajime mutusin buat gak langsung ngomong, karena mungkin tugasnya agak berbahaya. Tapi Koki maksa pengen tahu. Akhirnya Hajime buka suara dan bilang kalau dia pengen keluarin Cam dan yang lain dari tempat mereka ditahan. Tapi penjagaannya ketat banget, jadi dia butuh gangguan supaya bisa kabur bareng para kelinci setelah nyelamatin mereka. Koki dengan senang hati setuju buat bantu, dan Hajime bilang kalau dia udah yakin dari awal bisa ngandelin Koki. Hajime bilang kalau dia bakal kasih hadiah buat kerja sama mereka. Terus dia pakai kekuatannya buat bikin beberapa topeng Power Ranger. Mereka bingung kenapa harus pakai topeng ini. Dan Hajime jelasin kalau gak bakal bagus kalau seorang pahlawan sampai bikin keributan di ibu kota. Jadi, mereka akan pakai topeng ini buat nyamar, biar gak ketahuan. Dia juga bilang kalau dia sengaja bikin topengnya dengan warna yang beda-beda, biar gak ketuker. Tapi kita semua tahu kalau sebenarnya dia cuma nyontek topeng Power Ranger. Koki langsungnya kalau Hajime kelihatan excited banget soal ini, dan Hajime kasih Koki topeng warna merah, soalnya dia bakal jadi pemimpin mereka. Lalu dia kasih Ryutaro topeng warna biru, dan Taniguchi minta topeng warna pink, tapi Hajime kasih yang kuning karena menurut dia Taniguchi cuma biasa-biasa aja. Shizuku akhirnya sadar kalau dia bakal dapet topeng pink dan dia nggak suka. Dia protes, bilang kalau sebenarnya ada banyak cara lain buat nyamar. Tapi begitu lihat cewek-cewek di belakang Hajime pada ketawa, dia ngerti kalau Hajime sebenarnya lagi seneng banget ngelakuin ini. Hajime terus bilang ke Shizuku kalau mereka harus hati-hati waktu nyamar. Dan dia yakin kalau tipe cool beauty kayak Shizuku pasti punya sisi lembut buat hal-hal yang imut. Shizuku langsung bantah. Dia bilang kalau dia nggak suka hal-hal imut sama sekali. Hajime langsung bongkar rahasia kalau Kaori pernah cerita kalau kamarnya Shizuku penuh dengan boneka-boneka lucu. Yang lain juga mulai ingat hal-hal yang nunjukin kalau Shizuku sebenarnya suka sama barang-barang imut. Dan Shia bilang kalau Shizuku sering nelirik ke arah telinga kelinci miliknya. Hajime terus minta Shizuku buat pakai topeng pink itu. Dan walaupun Shizuku bilang dia nggak suka warna pink, dia tetap terima topengnya sambil bilang kalau dia nggak punya pilihan lain. Adegan lalu pindah ke tempat para kelinci ditahan. Sambil di sel masing-masing, mereka ngobrol soal gimana kepala suku mereka pasti lagi bikin kekacauan di kekaisaran sekarang. Salah satu dari mereka bercanda, ngajak taruhan seberapa parah luka yang kepala suku dapat, dan mereka mikir pasti dia udah babak belur banget sekarang. Para kelinci bilang kalau belakangan kepala suku makin lama makin berani kayak bos. Dan salah satu dari mereka nyeletuk kalau bos mereka beneran di penjara, dia pasti bakal mancurin segalanya dan kabur. Seluruh ibu kota pasti bakal kacau balau. Dan dia gak bakal setengah-setengah, soalnya dia kayak iblis. Pas Hajime akhirnya datang, dia bilang kalau para kelinci kelihatannya semangat banget. Mereka langsung ketakutan pas dengar suara Hajime setelah ngomongin dia kayak gitu. Dan semuanya mendadak diam. Habis itu Hajime kaget lihat gimana cerianya para kelinci, dan Shia jadi gak terlalu khawatir lagi sama mereka. Setelah itu, Koki dan yang lain mulai menyerang tempat itu buat narik perhatian para penjaga. Dan para penjaga langsung nanya siapa mereka. Mereka bingung, dan ngerasa ditantang sama topeng-topeng aneh yang dipakai Koki dan timnya, sambil metawain topeng pink yang kelihatannya konyol banget, sampai-sampai mereka pikir itu buat kelihatan imut. Shizuku langsung bilang kalau itu bukan idenya, dan yang lain jadi tersinggung dengar Shizuku diledekin kayak gitu. Terus mereka langsung terlibat pertempuran sama para penjaga. Sementara itu, kita lihat Hajime lagi coba ngebebasin kepala suku. Di dalam ruangan tempat dia lagi disiksa, terdengar kepala suku malah ngeledek prajurit kekaisaran, nyuruh mereka buat mukul lebih keras karena serangannya terlalu lemah. Ternyata para prajurit udah capek mukulin dia, dan melihat gimana baik-baik aja kondisi kepala suku, Hajime sempat kepikiran buat ninggalin dia di sana. Tapi Shia langsung minta Hajime buat tolong selamatin dia, soalnya dia adalah ayahnya. Akhirnya Hajime nembakin prajurit-prajurit yang lagi nyiksa kepala suku itu, dan dia terkejut lihat kondisi Cam yang bener-bener parah. Dia nggak percaya kalau Cam masih sempat-sempatnya ngeledek dalam keadaan kayak gitu. Setelahnya, kita lihat Hajime udah berhasil ngebawa semua para kelinci keluar, dan Shia senang banget bisa lihat mereka semua selamat.
Dia ngucapin terima kasih ke Hajime dan Yue atas bantuan ini, tapi tiba-tiba Shizuku langsung menyerang Hajime dengan pedangnya. Shizuku bilang kalau dia cuma lagi ngelepas stres yang ketahan, dan Cam tiba-tiba minta bicara sebentar sama Hajime. Dia cerita kalau mereka ditangkap hidup-hidup dan diinterogasi segala macam, dan prajurit kekaisaran paling penasaran soal gimana suku Haulia bisa berubah drastis, serta dari mana mereka dapat senjata-senjata mereka. Hajime langsung nyuruh Cam buat ngomong intinya aja, dan Cam bilang kalau suku Haulia, bareng sama yang udah mereka selamatkan, berencana buat nyatakan perang sama kekaisaran. Xie kaget dan nanya apa mereka udah gak waras, tapi kepala suku Cham bilang kalau dia sepenuhnya sadar dan gak gila. Xie tetap gak setuju dan gak mau lihat mereka mengorbankan diri dengan cara begitu. Hajime coba nenanin Xie dengan pegang ekornya dari belakang, dan dia minta Xie buat dengerin mereka sampai selesai sebelum komentar. Xie akhirnya minta maaf, dan Hajime nanya ke Cam apa mereka ngomong gitu, karena pengen ngajak Hajime ikutan perang ini. Cam bilang bukan begitu niatnya, tapi mereka cuma bisa bikin keputusan ini gara-gara pelatihan dari Hajime. Dan mereka cuma pengen Hajime tahu keputusannya udah mereka ambil. Hajime mikir kalau pelatihan dia yang bikin mereka sampai pada keputusan ini, berarti ini juga jadi kesalahan dia. Mereka mau ngelakuin hal yang bodoh gara-gara dia. Cham lalu ngasih tahu kalau sekarang para kelinci udah menarik perhatian Kaisar, dan Hajime sadar kalau Kaisar bakal mulai memburu para manusia kelinci. Cham juga ngungkapin kalau Kaisar bilang dia mau nahan mereka jadi hewan peliharaan. Dan waktu dengar itu, Cam langsung meludahi si Kaisar. Tapi bukannya marah, Kaisar malah tambah suka sama mereka. Dia bilang kalau menangkap dan melatih manusia kelinci bakalan seru. Hajime mikir kalau dengan kondisi sekarang, Kaisar bakal lancarin invasi lagi ke hutan. Cham setuju, tapi bilang kalau Fairbergen belum siap untuk diserang lagi. Kalau Kaisar ngasih tawaran untuk biarin Fairbergen aman asal semua manusia kelinci diserahin ke kekaisaran, kemungkinan besar manusia setengah binatang lainnya bakal setuju. Itulah kenapa mereka nggak bisa cuma duduk diam aja. Hajime terus nanya apa mereka serius mau melawan seluruh kekaisaran cuma dengan sekitar 100 orang aja. Cham paham kalau serangan frontal gak mungkin berhasil, dan dia bilang kalau manusia kelinci itu jago banget ngilangin jejak. Hajime langsung ngerti maksud mereka, pembunuhan rahasia. Tapi dia juga sadar kalau keluarga kekaisaran pasti udah siap buat yang kayak gini. Cham terus ngasih tahu kalau mereka bukan mau nyerang langsung kaisarnya, tapi bakal ngincar orang-orang di sekitarnya. Mereka mau buktiin kalau mereka itu kuat dan kalau bisa maksa kekaisaran buat nggak ikut campur urusan mereka, itu bakal jadi yang paling bagus. Tapi Hajime bilang, bisa aja kekaisaran malah ngabisin manusia kelinci daripada nurut sama mereka, dan dia ngerasa peluang mereka gak terlalu bagus. Cham tetap bilang kalau mereka harus coba, dan yang lain setuju. Xie sedih dengernya, tapi Cam nyuruh dia buat berhenti cemberut. Terus bilang kalau semua orang bangga banget sama betapa kuatnya dia sekarang, tapi mereka lagi berjuang buat hak mereka untuk hidup. Gak peduli sekuat apapun mereka sekarang, kalau mundur sekarang, mereka bakal balik jadi pecundang. Dia bilang mereka gak bakal pernah bisa nerima hal itu, dan dia minta Xie buat tetap tegak dan jangan menengok ke belakang ke arah mereka. Xie jelas gak seneng denger ini, dan Hajime juga ngeliat kalau gak ada yang mau ninggalin manusia kelinci dalam kondisi kayak gini. Lalu Hajime bilang ke Xie kalau dia gak akan ikut bertarung di konflik ini, dan Xie bilang kalau dia udah tahu tuh. Hajime minta dia buat jangan buru-buru ngambil kesimpulan. Terus dia bilang kalau dia gak bakal ikut bertarung, tapi dia juga gak pernah bilang kalau dia gak bakal bantu. Dia bilang ke suku Haulia bahwa mereka harus menunjukkan kekuatan mereka di sini, dan bikin para Imperial sadar kalau Haulia bukan mangsa yang gampang. Dia bilang diskriminasi terhadap Beastmen itu umum di dunia ini. Jadi kalau dia bertarung dan melindungi mereka sekarang, hal yang sama bakal terjadi lagi setelah dia pergi. Dia juga bilang kalau dia gak akan bertarung, karena Cam punya kemauan buat bertarung sendiri. Tapi Xie, si Sunshine Team mereka, terlihat murung. Dan dia gak bisa membiarkannya begitu saja. Cham nanya, apa rencanamu? Dia jawab kalau dia gak bakal ngizinin rencana-rencana yang lemah ini, karena cuma bikin Xie nangis. Dia bilang mereka harus langsung mengarahkan pisau ke tenggorokan Kaisar, pegang rambutnya, dan seret wajahnya ke tanah. Mereka bakal tundukkan keluarga, teman, dan bawahannya sambil dia nonton dan merebut istana supaya mereka tahu gak ada bantuan yang datang. Mereka harus bikin jelas bahwa kekaisaran runtuh semalam, dan menandainya dalam buku sejarah bahwa begitu mereka mengganggu suku Haulia, akan terjadi pembantaian yang penuh dengan pemenggalan. Semua diam. Gak ada yang berani ngomong setelah itu, dan Hajime dengan marah nanya ke suku Haulia buat merespon, dan mereka ngerti apa yang dia bilang. Dia lalu bilang, mereka harus tajamkan senjata, dan potong semua yang menghalangi jalan mereka.
Mereka jadi semangat buat menjalankan rencananya. Pagi-pagi, Yue kelihatan lagi nyium Hajime pas baru bangun, dan Hajime pun bingung sambil nanya, kenapa tiba-tiba jadi mesra gini? Yue cuma senyum dan bilang kalau dia senang banget kala kemarin Hajime lebih pilih kebahagiaan Shea dibanding misinya. Dia lega juga karena Hajime sekarang punya lebih banyak orang berharga buat dijaga. Lalu, dia penasaran, jangan-jangan Shea jadi orang spesial buat Hajime juga? Hajime jawab santai, banyak kok orang berharga buatku, tapi cuma kamu yang paling spesial. Setelah itu, dia balikin ciuman Yue. Tapi pas lagi asik, tiba-tiba teman-teman mereka datang cari Hajime. Hajime langsung berhenti karena ngerasa ini bakal ribet kalau ketahuan. Tapi Yue malah belum mau berhenti dan terus aja nyium Hajime. Pas Kaori, Shizuku, Shea, dan yang lainnya lihat mereka langsung pada cemburu. Pengen punya momen kayak gitu sama Hajime juga. Nah, Sen pindah ke Putri Lily yang ada di kastil kerajaan. Nah, dan dia ketemu sama kaisar yang namanya Gahard. Gahard bilang kalau dia nggak sabar dengerin cerita-cerita dari Lily, sambil si pangeran di belakangnya cekikikan dengan niat jahat. Setelah itu, Putri dan Kaisar ngobrol di ruangan pribadi dan Lily cerita semuanya yang terjadi di Degarana, termasuk kematian Kaisar dan Paus. Gahard pun penasaran, beneran segitu kuatnya ya Hajime kayak yang Lily bilang? Tapi Lily ingetin kalau prinsip Hajime itu nggak ikut campur di dua pihak. Jadi sebaiknya mereka nggak usah cari masalah sama dia. Lily bilang kalau dia datang untuk minta bantuan dari Kaisar. Dan dia berharap bisa bikin kebijakan kerjasama untuk masa depan. Gahard langsung bilang kalau dia nggak masalah kirim pasukan untuk bantu mereka. Karena kalau kerajaan mereka hancur juga ada kerugiannya sendiri. Soalnya mereka harus nyebar kekuatan sampai ke barat juga. Tapi dia juga bilang penting banget buat nunjukin kalau hubungan antara dua negara makin kuat. Kita semua tahu ke arah mana ini bakal berujung. Yap, pernikahan politik. Kaisar langsung majukan tawaran ke Putri Lily buat bertunangan sama anak sulungnya Bayus. Lily jelas nggak senang, tapi dia udah siap sih dengan kemungkinan ini, jadi akhirnya dia setuju juga. Lalu, Kaisar kasih tahu soal serangan ke penjara kemarin dan masih tahu kalau ada 4 prajurit bertopeng biar terlibat dalam serangan itu. Lily nggak tahu apa-apa, terus mikir, mungkin mereka itu kaum iblis. Tapi Kaisar ungkap kalau salah satu dari mereka pakai pedang yang mirip banget sama pedang suci. Lily langsung sadar kalau itu pasti Kouki dan teman-temannya, tapi dia berusaha pura-pura nggak tahu apa-apa. Kaisar juga bilang kalau para prajurit bertopeng itu ngomongin sesuatu tentang meningkatkan kondisi kerja para demi-human. Dan dia bingung karena maksudnya aneh bang. Kaisar kemudian ingat kalau pahlawan itu pernah ikut Hajime Nagumo ke hutan. Dan dia bilang kalau belakangan ini dia juga ketemu dengan jenis manusia kelinci yang unik. Mereka bisa bertarung setara dengan prajurit kekaisarannya. Lily pura-pura kaget karena setahu dia, manusia kelinci itu harusnya damai. Kaisar bilang kalau dia sempat nangkap beberapa dari mereka, tapi para manusia kelinci itu kabur pas bersamaan sama kemunculan para prajurit bertopeng kemarin. Lily langsung sadar kalau itu pasti Hajime yang datang semalam. Lalu, Kaisar ingat lagi kalau Lily pernah bilang kalau Hajime itu sangat kuat, dan dia punya manusia kelinci di timnya. Lily mengiyakan sambil bertanya-tanya apa maksud Kaisar, padahal dia tahu jawabannya sudah jelas ban. Tepat saat itu, seorang prajurit masuk dan memberitahu mereka kalau ada tamu yang datang untuk sang putri, dan ternyata itu adalah kelompok pahlawan. Lily kaget mendengar kabar ini. Setelahnya, kita lihat kapten pengawal kekaisaran yang bernama Grit menyapa pahlawan dan teman-temannya, sambil ngasih tahu kalau dia sudah kasih kabar kedatangan mereka ke sang putri. Grit juga memperhatikan kalau mereka bawa perempuan manusia kelinci, tapi anehnya, dia nggak pakai kalung budak. Grit pun bertanya ke dia, apa mereka pernah ketemu sebelumnya? Saya langsung ingat siapa Grit ini. Dia adalah orang yang dulu pernah coba berburu dia dan keluarganya. Grit bahkan bilang kalau dia sempat jual teman-teman Shea dengan harga tinggi, dan malah bilang kalau Shea sendiri mungkin bisa dijual lebih mahal lagi. Shea balas dia dengan tatapan penuh jijik, dan Grit jelas nggak senang. Langsung nanya apakah Shea pikir dia aman hanya karena datang ke sini bareng pahlawan. Shea tetap mempertahankan sikap menantanglah, bikin Grit makin kesal dan langsung nanya ke pahlawan apakah dia mau menyerahkan Shea padaku. Grit malah menawarkan nanti kita kasih ganti manusia kelinci yang lain deh. Sebelum Kouki sempat jawab, Hajime dengan kasar bilang ke kapten yang sombong ini buat bawa mereka masuk aja dan berhenti bikin ribet.
Hajime bahkan kasih tatapan tajam seolah-olah bilang ke Great buat tahu tidak. Great jadi takut, lalu langsung bawa mereka masuk ke dalam. Shin kemudian pindah ke mereka yang lagi ngobrol sama Lily. Lily nanya kenapa Hajime harus datang lagi setelah semua keributan yang dia buat semalam. Hajime pura-pura nggak tahu apa-apa, bikin Lily semakin yakin kalau Hajime yang ngerencanain semua ini. Tapi Hajime nggak jawab, bikin Lily makin kesal. Akhirnya Hajime bilang kalau mereka punya alasan masing-masing buat bertindak begitu. Lalu Lily kasih tahu kalau Kaisar Gahard mau ketemu mereka. Dia juga minta Hajime minimal kasih tahu sedikit aja soal rencana mereka supaya mereka bisa nyamain cerita kalau nanti ditanya. Hajime bilang ke Lily kalau semua jawabannya akan dia temukan nanti malam dan dia cuma mampir sebentar ke sini sebelum lanjut perjalanan lagi. Lily langsung nanya, apa dia mau bikin keributan lagi dengan topeng-topeng itu? Soalnya dia tahu Hajime yang lain pakai aksesori konyol itu. Hajime cuma senyum santai dan bilang ke Lily biar nggak usah marah-marah. Nanti bisa-bisa malah botak. Lily penasaran dan nanya lagi, apa Hajime ada hubungannya sama kaburnya tahanan dari penjara semalam? Tapi Hajime tetap nggak kasih jawaban yang jelas. Lily nebak sendiri, dia yakin kalau manusia kelinci yang tertangkap itu pasti dari sepupunya. Jadi Hajime mungkin mau menyelamatkan mereka. Lalu dia tanya kenapa Hajime datang ke sini sekarang, bukannya langsung pergi. Hajime malah menghindari topik itu, dan pas lagi begitu, seorang prajurit datang memberitahu mereka kalau Kaisar memanggil mereka. Shin kemudian pindah ke saat mereka menghadap Kaisar. Hajime menyapa Kaisar dengan sopan dan semua orang langsung kaget. Pada heran ada apa kok tiba-tiba Hajime jadi sopan gini, padahal biasanya dia jauh dari kesan begitu. Kaisar bilang ke Hajime untuk nggak perlu terlalu jaim, soalnya Lily udah cerita semua tentang kelakuannya yang susah diatur. Mendengar itu, Hajime kembali ke sikap sombongnya yang biasa. Dan timnya pun mengambil tempat duduk yang sudah disiapkan Kaisar di meja. Kaisar lalu bilang kalau dia dengar kabar kalau Hajime bisa bikin artefak pakai kekuatan yang dia dapat dari labirin besar, bahkan sampai bisa ngalahin pasukan iblis dan berhasil menyelesaikan perjalanan sebulan cuma dalam 2 hari. Dia penasaran, apa benar artefak Hajime sekuat ini? Hajime santai aja bilang kalau memang iya. Lalu Kaisar nanya apakah Hajime berencana buat bagi-bagi artefak itu ke kerajaan atau ke kekaisaran. Hajime jawab singkat, dia nggak ada niatan sama sekali buat berbagi. Gahard nanya lagi, apa Hajime pikir dia bisa bertingkah gitu tanpa ada konsekuensi? Tapi Hajime balas dengan nada cuek, bilang kalau dia nggak perlu izin dari siapapun. Sementara itu kita bisa lihat para prajurit di sekitar ruangan mulai siap-siap buat menyerang. Tapi alih-alih ngasih perintah serang, Kaisar malah ketawa. Seolah kagum kalau Hajime bisa baca taktiknya. Kaisar bilang, orang ini memang monster beneran. Sambil ketawa, sadar kalau Hajime bakal hancurin semua kalau mereka nekat lawan dia sekarang. Hajime penasaran kenapa Gahard kelihatan menikmati situasi ini, dan Kaisar cuma jawab kalau dia senang ketemu seseorang yang kuat. Dia juga mulai memperhatikan wanita-wanita di sekitar Hajime yang semuanya menarik. Lalu dengan entangnya dia nanya apa Hajime rela ngasih salah satu dari mereka buat dia. Hajime langsung nyuruh Kaisar buat jangan ngelantur. Tapi setelah dipikir-pikir, dia malah bilang kalau dia mungkin bisa aja ngasih Tio ke Kaisar. Tentu saja Tio nggak senang dengar itu. Tapi di sisi lain, dia malah jadi bersemangat. Mikir ini bisa jadi hukuman buat dia. Kaisar pun sampai mundur dan menolak. Nggak mau nerima wanita yang dianggap gila kayak Tio. Sebaliknya, dia bilang lebih tertarik sama Xia, soalnya sikapnya mirip sama mainan yang baru aja dia tangkap. Hajime langsung berpikir, nggak pantas rasanya Kaisar panggil mereka mainan. Kaisar terus nanya apa Hajime mau lihat mereka, karena masih ada beberapa yang tertinggal di sini. Tapi ya, mereka cuma wanita dan anak. Hajime nggak minat sama sekali. Tapi Kaisar nyebut kalau mereka punya berapa pedang dan senjata bagus. Ini bikin Kaisar curiga kalau Hajime yang kasih mereka senjata itu. Tapi Hajime dengan santai bilang dia nggak minat sama pedang, soalnya dia sendiri nggak pakai. Kaisar kemudian bilang kalau sebagian dari mereka berhasil kabur semalam, dan mereka benar-benar lincah dan sulit dilacak. Dia nanya ke Hajime, apa dia tahu artefak yang bisa bantu buat itu? Hajime cuma menyangkal dengan wajah tanpa ekspresi.
Lalu Gahat tanya lagi kenapa Hajime datang ke kekaisaran, dan Hajime jawab kalau dia cuma pengen cari cara buat balik ke dunia asalnya. Hajime bilang kalau nanti pas udah balik ke dunianya, dia bakal bubuh kekaisaran. Kaisar pun mikir dalam hati, ternyata Hajime ini memang susah diatur seperti yang dia dengar. Pas lagi begitu, seorang prajurit datang kasih laporan, dan Kaisar siap buat pergi. Sebelum pergi, dia ngasih tahu kalau malam ini bakal ada pesta penyambutan untuk Lily. Sekaligus sebagai pesta pertunangan antara Lily dan anak buah. Dia undang semua buat ikut. Setelah Kaisar pergi, Koki tanya ke Lily, maksudnya apa ini semua? Lily menjawab kalau ini emang perlu buat memperkuat hubungan antara kerajaan dan kekaisaran. Shizuku ikut nanya, apa Lily udah siap buat ini? Lily bilang kalau sebenarnya dia udah dianggap tunangan si pangeran secara nggak langsung. Dan malam ini, mereka cuma bakal bikin hubungan itu jadi resmi. Kuki terus bertanya, apa Lily cinta sama pria itu? Lily dengan tenang jawab kalau ini bukan soal cinta, tapi pernikahan politik buat menyatukan dua negara. Koki nggak paham gimana Lily bisa setenang itu. Tapi Lily bilang kalau ini biasa buat orang dari keluarga kerajaan. Di sisi lain, Hajime dan timnya udah mau pergi sementara Koki masih debat. Koki nanya ke Hajime, apa dia nggak kasihan sama Lily? Tapi Hajime jawab dengan dingin kalau ini cuma urusan politik dalam bentuk pernikahan. Dan seorang amatir nggak perlu ikut campur dalam masa depan yang nggak ada hubungannya sama dia. Dia bilang punya hal yang lebih penting buat dikerjain. Dan Koki nggak setuju sama dia. Tapi juga nggak bisa nahan dia. Terus Shizuka nyuruh Koki buat tenang dulu. Dan yang lain bilang kalau nanti malam bakal ada pesta. Jadi mereka harus siap-siap. Tapi sebenarnya mereka nggak terlalu bersemangat buat itu. Ini bikin Lily jadi khawatir tentang apa yang bakal terjadi selanjutnya. Dan kemudian adegannya pindah ke beberapa pelayan yang bantuin Lily ganti baju buat pesta. Setelah selesai, Lily inget gimana dia ninggalin kerajaan di tangan kakaknya, Mendel, dan tiba-tiba Bayus masuk ke ruangan. Lily nggak suka sama cara Bayus masuk tanpa ketok pintu, dan dia bilang ke Lily buat nggak bersikap kayak gitu. Soalnya sebentar lagi, Lily bakal jadi istrinya. Dia nyuruh para pelayan buat keluar, dan ngerti kalau Bayus butuh privasi. Lily juga nyuruh para pengawalnya buat pergi. Pas mereka udah pergi, Bayus coba nyerang Lily. Dan Lily coba buat ngelawan, tapi Bayus maksa. Dia bilang Lily boleh aja teriak kalau mau. Tapi meskipun pengawal-pengawal Lily masuk ke ruangan, mereka nggak bakal bisa ngapa-ngapain dia. Soalnya dia pangeran mahkota dari kerajaan. Dia nanya kenapa dia ngelakuin ini. Dan dia bilang kalau bikin orang yang berani ngelawan dia sujud di depan dia itu hiburan favoritnya. Baru dia merobek bajunya. Pas dia mau cium dia berharap ada yang datang buat nyelamatin dia. Dan tiba-tiba laba-laba mekanik nyerang leher Pangeran Riku, bikin dia pingsan. Dia lihat laba-laba itu mundur, dan setelah tahu kalau itu mekanik, dia langsung sadar kalau Hajime yang ngatur ini, dan dia ngucapin terima kasih. Scene lalu pindah ke Hajime dan yang lainnya yang lagi jalan ke pesta, dan dia nanya gimana persiapannya. Mereka bilang semuanya udah sesuai rencana, dan Tio bilang seneng banget ada pesta malam ini, soalnya lebih gampang buat mereka bergerak. Shay khawatir gimana kalau ini nggak beres, tapi Yue sama yang lainnya ngayakinin dia, dan Haulia mulai bergerak. Jadi, ada beberapa tentara yang lagi patroli di sekitar ibu kota, dan mereka nggak suka banget kerja malam-malam gitu. Mereka malah mikir, enakan kalau bisa dengerin cerita seru atau ngobrol sama cewek kelinci. Salah satu dari mereka tiba-tiba ngerasa ada yang aneh di dekat dia, jadi dia coba cek. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Dia pengen bilang ke temennya yang jaga barang, tapi pas dia lihat, temennya udah nggak ada. Nggak lama, temennya itu malah dibunuh sama Kam. Terus, pasukan Haulia mulai nyikat semua penjaga yang mereka temuin, dan mereka kerjain semua itu dengan super hati-hati. Nggak ada suara, dan mereka sembunyiin mayat-mayatnya setelah ngebunuh. Setelah itu, mereka pakai laba-laba buat ngabarin Hajime dan teman-temannya kalau mereka udah ambil alih titik C, dan siap masuk ke kastil. Lanjut, kita lihat Hajime dan yang lain lagi di party. Terus Hajime dapat info kalau gas tidur udah disebar di semua barak. Beberapa waktu kemudian, Hajime tahu kalau keluarga kerajaan udah ditangkap. Shay bilang kalau party ini benar-benar beda banget sama hidup mereka di hutan pohon. Tio bilang masakannya enak banget. Terus nyaranin mereka buat nikmatin aja waktu yang ada, karena siapa tahu kapan lagi bisa gini. Tio juga bilang masakannya enak banget,
Dan dia tambah bilang kalau mereka harus nikmatin semuanya selagi bisa. Jadi kita lihat Yue sama Kaori lagi dapat perhatian banyak banget dari para pria di party. Dan Kaori kelihatan nggak nyaman banget sama itu. Tiba-tiba, Pangeran Bayus sama Lily naik ke panggung. Dan semua orang langsung kaget lihat gaun hitam yang dipakai Lily. Mereka juga ngerasa ada yang aneh sama Pangeran Bayus. Dan Lily cuma pergi begitu aja dari panggung. Setelah beberapa waktu, kita lihat semua orang pada asik nari dan nikmatin party dengan cara mereka sendiri-sendiri. Dan Kaori mikir, kalau nunjukin perasaan asli kayak gini, pasti bukan gaya Lily. Hajime bilang, mungkin Lily udah berubah pikirannya setelah kejadian itu. Dan Shizuka nanya, Hajime, apa kamu yang bikin dia kayak gitu? Hajime kaget, nanya balik, maksudmu apa? Shizuka bilang, biasanya kalau ada yang nggak biasa, pasti ada hubungannya sama dia. Terus, Hajime cerita kalau dia cuma lewat waktu Lily lagi diserang, terus dia langsung nyelamatin dia. Dan semua orang pada kaget denger itu, terus minta penjelasan. Tapi, Hajime malah ngajak Yue buat nari bareng supaya nggak ngomongin itu lagi. Lanjut kita lihat Hajime sama Yue lagi nari dan dia nanya ke Yue, kamu seneng nggak? Yue jawab, seneng kok. Xia bilang kalau giliran dia yang bakal nari sama Hajime selanjutnya, tapi yang lain nggak setuju sama dia. Mereka nggak setuju dan Kaori nyaranin supaya mereka main gunting batu kertas buat nentuin siapa yang nari duluan. Shizuku yang biasanya serius tiba-tiba setuju buat main gunting batu kertas. Tapi setelah itu dia malu-malu bilang kalau dia nggak niat nari sama Hajime. Akhirnya Hajime sama Yue selesai nari dan dia cium tangan Yue dengan halus. Tiba-tiba Lily datang dan ngajak Hajime buat nari sama dia. Hajime kaget. Kamu yakin kamu bakal ninggalin Pangeran Mahkota sendirian loh? Lily jawab, tenang aja aku udah selesai muterin semuanya. Terus dia nawarin tangan buat dia pegang. Hajime agak ragu, tapi Yue bilang, jangan bikin dia nungguin kamu gitu aja. Nari aja. Akhirnya Hajime nari sama Lily sementara para cewek lain masih bingung siapa yang bakal nari sama Hajime selanjutnya. Waktu mereka nari, Lily bilang terima kasih ke Hajime atas bantuannya tadi. Tapi dia juga agak nggak suka karena dia merasa malu kalau Hajime lihat dia dalam keadaan begitu. Dia bilang kalau sekarang nggak ada yang mau nikah sama dia lagi. Tapi dia juga bilang, dia senang banget diselamatin sama Hajime, dan Hajime baru nyadar kalau itu mungkin yang bikin dia berani pakai gaun ini dan berubah sikap. Lily nanya, bagus nggak gaunnya? Tapi Hajime jawab, aku lebih suka yang pink. Lalu Hajime mulai ngerasa kalau Lily udah sedikit terlalu dekat-dekat sama dia. Dan kita bisa lihat kalau Pangeran Bayus kelihatan gak terlalu senang lihat itu. Lily gak peduli sama itu. Dia malah bilang kalau dia bakal jadi permaisuri setelah malam ini. Dan dia minta sama Hajime untuk menikmati momen terakhirnya sebagai gadis kecil. Dia penasaran. Kamu bakal ngapain sih kalau aku minta kamu nyelamatin aku? Hajime jawab. Kamu juga bakal diselamatin kok. Gak peduli apa yang aku bilang. Karena mungkin kekaisaran gak bakal sama lagi setelah malam ini. Dia bilang kalau Lily harus lebih jelas lagi kalau mau dia manjain. Karena dia nggak jago banget ngambil hint. Dia juga nyebutin ada orang yang nggak suka lihat Lily sedih. Dan Lily berharap setidaknya Hajime pura-pura kalau dia ngelakuin ini demi kebaikannya. Tapi Lily bilang dia suka banget Hajime yang jujur sama diri sendiri. Dan dia iri sama Yue karena bisa dapetin cinta dari cowok kayak gitu. Lily akhirnya terima kasih sama Hajime karena udah ngajak nari. Dan begitu mereka balik, para cewek lain gak bisa percaya kalau Hajime juga bermain sama sang putri. Yue bilang, jangan khawatir, aku ngerti kok apa yang kamu lakuin. Dan mereka semua dapat transmisi yang bilang kalau mereka harus siap-siap, karena misi bakal dimulai sekarang. Shei kemudian minta izin buat pergi, dan Hajime ngasih izin, bilang kalau mulai sekarang dia adalah anak dari suku Haulia. Setelah itu, sang kaisar naik ke panggung, terima kasih ke semua yang udah datang ke party ini. Dan dia bilang kalau masih banyak kejutan yang nungguin mereka. Sang kaisar bilang kalau dia bakal bikin acara ini seru banget buat semua orang yang hadir. Sementara itu, pasukan Haulia mulai jalanin misinya sambil ngucapin terima kasih ke Hajime karena udah ngebimbing mereka ke medan perang ini. Tiba-tiba, lampu di ruang Tasta mati. Semua orang pada bingung. Ada yang nanya, apa yang terjadi? Gahard langsung minta semua orang untuk tenang dan pakai sihir cahaya. Tapi nggak lama, dia diserang sama beberapa anak panah. Dan dia berhasil nahan semuanya pakai pedangnya, nunjukin kalau dia lebih jago berantem daripada yang kita kira. Pas itu, tentara yang ada di sekitarnya langsung dipenggal oleh Haulia,
dan mereka coba cari jalan buat lihat situasi, tapi nggak bisa. Akhirnya, sang kaisar pakai sihir api buat nyalain ruangan, terus bilang ke tentara-tentaranya buat mulai serangan balasan. Dia pakai sihir angin buat nahan anak panah yang nyerang dia, terus dia balas dengan melemparkan bola api ke arah penembak. Tiba-tiba, Cam muncul di situ buat ngadepin sang kaisar, dan mereka langsung beradu pukulan. Mereka sama-sama kuat, kayaknya imbang banget. Orang-orang di party pada kaget ngeliat seberapa kuat pasukan Haulia, sementara itu Grid lagi berusaha menuju ruang pesta bareng tentara-tentaranya. Tapi mereka dicegat sama Shay. Shay bilang ke tentara-tentara itu, kalau mereka harus ngalahin dia dulu kalau mau nyampe ke kaisar, karena keluarganya lagi nyerang kaisar sekarang. Tapi, tentara-tentara itu malah bilang, ngapain repot sama wanita gila ini? Ayo langsung ke kaisar aja. Tapi, pas salah satu dari mereka nyoba lari lewat, Xia langsung ngelempar dia ke dinding. Xia bilang kalau dia bakal ngenalin dirinya dengan baik, soalnya yang nyerang dia sekarang adalah Grid dan anak buahnya. Dan dia bilang kalau dia adalah monster yang dulu pernah mereka serang. Grid nggak suka banget ngeliat Xia sekepercaya itu, jadi dia langsung nyerang dia bareng tentara-tentaranya. Xia sih tenang aja, pakai palunya buat ngelindas tentara-tentara itu. Bahkan pas mereka udah kelilingin dia, mereka tetap nggak bisa ngelawan dia. Mereka coba nyerang dari jauh, tapi Xia malah tembakan sinar dari palunya buat ngelawan mereka. Grid sampai nggak percaya kalau wanita buas kayak dia bisa sekuat itu. Akhirnya, Grid nyerang langsung, tapi Xia nendang dia ke perut sampai dia muntah darah. Grid terkapar, minta tolong, tapi Xia malah ngirim dia terbang keluar dari gedung. Mikir kalau dengan ini, dia udah sedikit membalas dendam buat klannya. Di sisi lain, kita lihat Cam udah capek banget setelah lawan sang kaisar. Tapi kaisarnya masih tegak berdiri. Kaisar ngejek gitu, tapi nggak lama kemudian dia mulai goyang. Dan Cam jelasin kalau dia udah ngebuat racun penetral yang dirancang buat monster di dalam tubuh sang kaisar. Gahard tiba-tiba ditembak dengan beberapa anak panah, dan dia jatuh ke tanah. Sihir apinya juga langsung hilang, dan Cam ngasih dia antidot. Tiba-tiba, lampu sorot terarah ke dia, dan Lily bingung nanya, apa yang terjadi nih? Hajime bilang ke dia untuk tenang aja, dan nyebutin kalau ini adalah klimaksnya. Cam nanya ke Gahard, kamu ngerti kenapa kamu masih hidup? Gahard nyadar kalau Cam pasti punya tuntutan, jadi dia nanya, apa maumu? Bilang aja. Tapi Cam gak langsung jawab. Dia masih ngerasa kalau Gahard belum ngerti posisinya. Jadi para kelinci langsung ngebunuh salah satu tentara Gahard buat ngasih pelajaran. Cam terus nanya, kamu ngerti nggak rasanya harus merunduk kayak gini? Dia bilang kalau hidup semua orang di ruangan ini tergantung sama keputusan Gahard. Cam lalu maksa Gahard buat pakai kalung sumpah, dan dia jelasin kalau itu adalah kalung yang memaksa orang yang memakainya untuk memenuhi sumpah mereka dengan nyawa mereka. Cam bilang kalau dia dan semua orang yang terhubung dengan jiwa mereka harus pakai kalung itu seumur hidup, dan kalau mereka melanggar sumpah mereka, mereka bakal mati. Cam bilang dia pengen Gahard buat bikin 4 sumpah. Dan sumpah pertama yang dia minta adalah supaya Gahard membebaskan semua budak manusia binatang. Sumpah kedua yang diminta Cam adalah perjanjian non-agresi dan non-intervensi dengan hutan pohon. Dan yang ketiga adalah pelarangan perbudakan serta penganiayaan terhadap semua manusia binatang. Sumpah keempat adalah supaya Gahard menulis sumpah-sumpah ini sebagai hukum dan menaatinya. Cam nanya ke Kaisar, kamu ngerti apa yang aku maksud? Katakan bahwa kamu bersumpah akan melakukan ini sebagai wakil dari seluruh Holshire, dan kalung ini akan aktif. Gahard menolak untuk menerima semua ini, dan Cam mengasih peringatan kalau kepala petinggi-petinggi Gahard bakal terpenggal kalau dia terus begitu. Ini bakal jadi rantai pembunuhan yang gak ada habisnya. Gahard bilang kalau ini bakal bawa ke perang, dan dia menolak untuk membuat sumpah apapun. Cam bilang kalau itu bukan jawaban yang benar, dan perintahnya langsung dieksekusi oleh Haulia yang membunuh Pangeran Mahkota. Gahard bilang dia nggak bakal bikin sumpah apapun, bahkan kalau mereka bunuh seluruh keluarganya, dan begitu itu terjadi, kekaisaran yang marah bakal menghancurkan mereka. Cam lalu nyuruh seseorang yang bernama Alpha untuk melanjutkan rencana, dan tiba-tiba terjadi ledakan di dekat mereka. Gahard bingung nanya, apa itu? Cam jelasin kalau ada seorang budak yang bakal bunuh dia. Barak tentara budak baru saja dihancurkan. Cam bilang setidaknya ratusan tentara udah mati di sana dan semuanya itu salah Gahard. Cam langsung perintahkan ledakan lagi,
Dan dia bilang kalau kali ini yang dihancurkan adalah fasilitas militer. Sambil bilang ke Gahard untuk gak khawatir, karena mereka gak berniat nyakitin warga sipil. Cham nanya ke Gahard, kamu pilih target berikutnya. Di mana? Tapi Gahard diam aja, jadi Cham langsung ledakin tempat acak lagi. Setelah itu dia bilang ke Kaisar kalau dia bakal meledakkan seluruh ibu kota kalau nggak setuju sama tuntutannya. Dan dia perintahkan anak buahnya untuk ledakan lagi. Tapi Gahard berhentiin dia, bilang kalau dia bakal setuju dengan tuntutannya. Cham bilang, bikin sumpah itu sekarang. Gahard akhirnya bilang ke semua orang kalau dia kalah kali ini. Dia bilang kalau kekaisaran lebih menghargai kekuatan di atas segalanya. Dan para manusia binatang ini udah nunjukin kekuatan mereka dengan nguasain kastilnya. Akhirnya Gahard membuat sumpahnya dan Xia ngucapin terima kasih ke Hajime untuk itu. Setelah itu, Haulia ngasih kabar ke Hajime kalau mereka bakal mundur sekarang. Dan mereka ngucapin terima kasih atas bantuannya, karena tanpa bantuan dia, mereka mungkin nggak bakal berhasil. Hajime bilang ke mereka untuk nggak khawatir, karena dia ngebantu itu buat Xia. Dan dia bilang kalau ini belum selesai. Dia bilang kalau pertempuran yang sesungguhnya itu bukan cuma bisa menang, tapi mereka bakal menang. Haulia ngerti itu dan siap buat bertempur, karena ini adalah jalan yang mereka pilih. Hajime lalu memuji Haulia karena udah sukses, dan mereka senang banget bisa ngerampungin misi mereka.